Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima Putri Nuraini dengan NIM 123100157 dari Prodi PGMI kelas 2E. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yaitu tugas untuk menjelaskan sejarah serta sejarah dari lembaga pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Nah, sebelum saya membahas tentang lembaga pendidikan Muhammadiyah yang ada di Sumatera Barat, saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Muhammadiyah. Nah, pada awal abad ke-20, Indonesia yang pada saat itu masih dikenal sebagai Hindia Belanda berada di bawah kolonialisme Belanda. Nah, masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta praktik-praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Kondisi ini memicu munculnya tokoh-tokoh pembaruan Islam yang ingin membawa perubahan dan perbaikan bagi umat. Salah satunya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan pendiri dari Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau yang memiliki nama kecil sebagai Muhammad Darwis pada tahun 1912 di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama aslinya Muhammad Darwis lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Beliau adalah seorang ulama dan tokoh pembaru Islam yang mendapat pendidikan agama dari pesantren-pesantren di Jawa dan belajar di Mekah. Nah, sepulangnya beliau dari Mekah, beliau menyaksikan praktik-praktik keagamaan masyarakat yang banyak bercampur dengan kebudayaan lokal yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Ada beberapa faktor penyebab berdirinya Muhammadiyah, yaitu dari faktor subjektif dan faktor objektif. Dari faktor subjektif itu sendiri disebut sebagai faktor utama dan faktor penentu dari berdirinya Muhammadiyah, yang dimana faktor ini datang dari dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, yaitu hasil pendalaman beliau terhadap Al-Quran. Nah, beliau melakukan penelaahan pada ayat Al-Quran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 82 dan Surah Muhammad ayat 24 yang di dalamnya berisi tentang tadabbur terhadap ayat Al-Quran. Hal tersebut membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan mempraktikannya dengan penelaahan pada Surah Ali Imran ayat 104 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 104. Nah, setelah penelaan dari pendalaman terhadap ayat tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pemikiran dan keinginan dalam hatinya untuk membuat sebuah perkumpulan atau organisasi yang teratur dan rapi, yang memiliki misi dakwah Islam, amal ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat luas. Sedangkan dari faktor objektifnya yaitu dikelompokkan lagi menjadi internal dan eksternal, yaitu intern yaitu sebagai berikut. Nah, faktor internalnya itu yaitu faktor-faktor yang terdapat pada masyarakat Islam Indonesia, yang mana pada saat itu terdapat ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan untuk menjalani hidup di dunia oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Dan lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Nah, faktor eksternalnya yaitu faktor-faktor yang terdapat pada luar tubuh masyarakat Indonesia. Pada saat itu, Indonesia ini sedang mengalami peningkatnya gerakan kristenisasi dalam masyarakat. Penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda,
Nah, pengaruh dari gerakan pembaharuan di dunia Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain dari dua faktor tersebut, ada pula dua faktor yang dikemukakan oleh Solihin Salam sebagai penguat faktor internal dan eksternal, yaitu faktor intern dan ekstern. Nah, faktor intern ini mengemukakan kehidupan beragama ini tidak sesuai dengan Al-Quran hadis karena merajalelanya perbuatan syirik, bid'ah, serta kufarat yang menyebabkan Islam menjadi beku. Lalu, keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan, dan kemunduran. Nah, pun tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah ini dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat, maka lembaga pendidikan ini tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu sistem pesantren yang sudah kuno. Sedangkan faktor ekstern ini mengemukakan tentang adanya kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia dan sikap sebagian kaum intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang ketinggalan zaman. Juga adanya rencana politik kristenisasi dari pemerintah Belanda demi kepentingan politik kolonial. Nah, Muhammadiyah ini memiliki beberapa tujuan dan misi utama. Di antaranya yang pertama itu untuk memurnikan ajaran Islam, membawa umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis, serta menjauhkan dari praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Yang kedua itu pendidikan. Mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat Islam. Yang ketiga itu ada kesehatan dan kesejahteraan sosial. Mendirikan rumah sakit, klinik, dan panti asuhan untuk memberikan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang keempat itu ada dakwah dan penyebaran Islam. Melakukan dakwah secara aktif untuk menyebarkan ajaran Islam yang murni dan benar. Yang selanjutnya yaitu perkembangan Muhammadiyah yang setelah didirikan, Muhammadiyah ini berkembang pesat dan berhasil mendirikan berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berada di Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Malang yang ada di Malang, dan selain itu Muhammadiyah juga mendirikan banyak rumah sakit, salah satunya yaitu Rumah Sakit Islam Jakarta dan Rumah Sakit Muhammadiyah di berbagai wilayah lainnya. Nah, Muhammadiyah ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Organisasi ini memberikan bantuan kepada korban bencana alam, menjalankan program pemberdayaan masyarakat, serta juga terlibat dalam berbagai kegiatan dakwah sosial keagamaan. Nah, Muhammadiyah ini juga telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama di dalam bidang pendidikan dan bidang sosial. Organisasi ini juga turut berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menyediakan pendidikan bagi masyarakat dan membangun kesadaran nasional. Setelah kemerdekaan, Muhammadiyah juga terus berperan aktif dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam kecerdasan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umat. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya, metode pembelajaran, serta fasilitas dari Universitas Muhammadiyah yang ada di Sumatera Barat. Sejarah berdirinya Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atau disingkat sebagai UMSB. Ini didirikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Yang awalnya lembaga ini berbentuk Akademi Pendidikan Sosial dan Ilmu Politik atau APSIPOL yang didirikan pada tanggal 18 November tahun 1955. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi, APSIPOL ini kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau STISIP pada tahun 1976. Nah, pada tanggal 18 November 1984, STISIP Muhammadiyah yang diresmikan menjadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atau UMSB. Nah, UMSB ini kemudian terus berkembang dan membuka berbagai program studi di berbagai bidang ilmu,
termasuk di bidang ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu sosial, serta ilmu pendidikan. Selanjutnya yaitu metode dari pembelajaran di UMSB. Nah, metode pembelajaran di UMSB ini menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menggabungkan pendekatan konvensional dan modern untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan di UMSB. Yang pertama itu kuliah tatap muka. Dosen ini menyampaikan materi secara langsung di dalam kelas yang memungkinkan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswanya. Yang kedua ini dengan pembelajaran daring atau online learning. Nah, penggunaan teknologi informasi untuk menyelenggarakan kuliah secara online terutama pada masa COVID-19. Nah, yang ketiga ini praktikum dan laboratorium. Nah, mahasiswa ini melakukan praktikum di laboratorium untuk memahami konsep-konsep yang telah dipelajari secara teoritis. Yang keempat ini kerja praktek dan magang. Mahasiswa diberi kesempatan untuk bekerja di industri atau organisasi untuk mendapatkan pengalaman yang praktis sesuai dengan bidang studi yang mereka ambil. Nah, yang kelima ini dengan diskusi kelompok dan presentasi. Mahasiswa ini didorong untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan melakukan presentasi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis. Yang keenam yaitu penelitian dan proyek akhir. Mahasiswa ini diharuskan melakukan penelitian atau proyek akhir sebagai syarat kelulusan yang bertujuan untuk melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu fasilitas. Nah, fasilitas dari UMSB ini menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran, proses belajar mengajar di kegiatan mahasiswanya. Yang pertama itu fasilitas kampus. Nah, UMSB ini memiliki beberapa kampus yang tersebar di beberapa kota di Sumatera Barat, termasuk di Padang, Bukit Tinggi, dan di Payakumbuh. Nah, yang kedua ini perpustakaan. Dilengkapinya dengan koleksi buku, jurnal, dan bahan referensi lainnya yang memadai untuk mendukung kegiatan akademik. Yang ketiga ini ada laboratorium. Nah, terdapat laboratorium yang lengkap untuk program studi sains, teknik, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang keempat ini fasilitas IT. UMSB ini menyediakan akses internet dan fasilitas komputer untuk mendukung pembelajaran digital dan penelitian. Yang kelima ini ada ruang kuliah. Ruang kuliah yang nyaman dan dilengkapi dengan alat bantu belajar seperti proyektor dan sound system. Yang keenam ini asrama mahasiswa. UMSB ini juga menyediakan sebuah asrama bagi mahasiswa yang datang dari luar kota untuk memudahkan mereka dalam menjalani kehidupan kampus. Yang ketujuh ini ada fasilitas olahraga. Nah, terdapat berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan bola, gym, dan fasilitas lain untuk mendukung aktivitas fisik dan kesehatan mahasiswa. Yang kedelapan ini ada pusat kegiatan mahasiswa. UMSB ini juga memiliki berbagai organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa yang mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atau UMSB ini telah berkembang pesat sejak awal berdirinya sebagai Apsipol pada tahun 1955. Nah, dengan metode pembelajarannya yang beragam dan fasilitas yang memadai, UMSB ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas dan mencetak lulusan yang beriman, berilmu, serta berakhlak mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.